Seorang istri sedang ngerasa jengkel banget dengan suaminya. Terus si istrinya nanya ke si suami, "Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini, ha?" Terus si suaminya jawab, "Lah, aku kan udah bilang sayang, tapi kamu aja yang gak denger dan gak ngerti." "Emang dulu kamu bilang apa ke aku?" Si istrinya bertanya dengan penuh penasaran. "Aku kan bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini." Kamunya malah jawab, "So sweet." Di sebuah kafe, 3 orang suami yang saling bersahabat sedang ngobrol membahas istri-istri mereka. Terus suami pertama cerita, "Aku heran, istriku kok tingkahnya aneh-aneh. Masa dia bilang mau beli DVD player, padahal TV aja kami nggak punya." Suami kedua terus bilang, "Istriku lebih aneh lagi, maksa-maksa minta beli tabung gas, padahal kompor di rumah kami masih kompor minyak." Dan suami ketiga pun cerita, "Wah, istriku yang paling aneh banget. Dia bilang mau tugas keluar kota, terus dia bawa 10 kondom. Bayangin bro, 10 kondom. Dia nggak mikir apa ya? Mau dipasang di mana tuh kondom? Dia kan perempuan." Di kantor polisi, seorang polisi sedang bertanya kepada tersangka, yaitu seorang istri yang melakukan pemukulan kepada suaminya. Polisi bertanya, "Kenapa Anda pukul suami Anda?" Istri itu menjawab, "Karena pertanyaan dia membuat saya marah." "Apa yang dikatakan suami Anda pada Anda?" "Karena dia bertanya, 'Sekarang jam berapa, Susan?'" Polisi pun bingung. Lalu kenapa Anda marah dan memukuli suami Anda karena pertanyaan itu?" "Karena nama saya Wulan." Pada waktu masih kecil, sahabat akrab Udin dan Agus sering berdoa bersama. "Ya Tuhan, kalau kami sudah besar nanti, berikanlah kami kemudahan dalam mencari rezeki." Udin menambah, "Iya Tuhan, mudah-mudahan nanti dengan goyang-goyang kaki pun uang sudah datang untuk saya." Agus pun ikut, "Betul ya Tuhan, semoga nanti dengan cuma kipas-kipas pun uang datang untuk saya." Ternyata setelah dewasa, doa mereka terkabul. Udin saat ini menjadi tukang jahit permak jeans di pasar, dan Agus pun menjadi penjual sate keliling di pasar. Luar biasa kekuatan Bobby. Seorang suami mengajak istrinya untuk nonton konser musik. "Mah, tahu nggak penyanyi asal Spanyol Julio Iglesias? Katanya dia mau konser di Jakarta loh." Sang istri menjawab, "Papa sayang, kalau nyebut Julio itu Julio. Jangan kampungan gitu ah." "Oh gitu ya?" "Iya Pak, emang kapan diadain konsernya?" "Tadinya bulan Januari, tapi diundur. Kalau nggak Huni ya Huli mah. Nonton yuk, habis itu kita halan-halan. Gimana mah?" Pada saat bangun pagi, seorang wanita berkata kepada suaminya, "Pak, tadi malam aku mimpi Papa ngasih aku sebuah kalung berlian di hari ulang tahun pernikahan kita ini. Gimana pendapat Papa tentang mimpiku itu?" Sang suami menjawab, "Mama akan segera mengetahuinya malam ini juga sayang." Dan malam itu pun si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado. Dengan hati yang berdebar-debar penuh kebahagiaan, sang istri membuka kado itu pelan-pelan. Dan isi kado itu adalah sebuah buku yang berjudul Kumpulan Arti Mimpi. Oh, so sweet. Sebuah keluarga sedang pergi liburan ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka pun kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, si anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata,
Goodbye, Mini. Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, Goodbye, Mani. Tadi di pesawat aku disapa bapak-bapak yang duduk di samping. Mau kemana, Dek? Surabaya, Pak. Wah, sama ya? Lah, ya kan kita satu pesawat, Pak. Tadi aku mau nyuci motor. Di depannya ada tulisan 24 jam. Terus si abangnya nyamperin. Mas, nyuci? Aku bilang, enggak bang, di sini nyucinya kelamaan sampai 24 jam. Biasanya juga 1 jam. Kelamaan nunggu kalau gitu. Ada mobil anak muda yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang nyebrang jalan. Pemuda yang bawa mobil pun terkejut melihat si nenek nyebrang jalan seenaknya dan hampir dia menabrak nenek itu. Mobil si pemuda pun ngerem mendadak di depan si nenek. Pemuda itu pun keluar dari mobil dan langsung ngomel-ngomel. Hei nenek bodoh, nyebrang jalan seenaknya aja. Si nenek pun jadi marah dan ikut ngomel. Hei muda, kamu yang bodoh, nabrak nenek-nenek nanti kena. Tengah malam yang dingin, seorang tukang becak manyun karena belum dapat penumpang dari sore. Akhirnya si tukang becak pun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang memanggilnya. Wah, penumpang nih, pikir si tukang becak. Akhirnya wanita itu naik ke atas becak. Mau kemana, Dek? Jalan aja bang, nanti saya kasih tahu. Ketika sampai di dekat kuburan, tiba-tiba dia menyuruh becak berhenti. Stop bang. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menyentuh tanah. Si tukang becak pun ketakutan. Ih, kuntilanak. Dengan spontan wanita itu pun melirik sinis ke arah tukang becak. Biarin, daripada lu tukang becak. Pada suatu hari, seorang ibu bersama anaknya dari bangsa tikus sedang asyik mengobrol di atas selokan. Tak lama kemudian, tiba-tiba seekor kelelawar lewat di atas mereka. Anak tikus pun bertanya pada ibunya, Bu, yang tadi lewat di atas kita apa ya? Oh, yang tadi itu namanya kelelawar. Tapi Bu, kok mukanya mirip kita ya? Iya, mukanya memang mirip kita, dia juga termasuk sebangsa kita. Cuma waktu kuliah dia ambil jurusan penerbangan. Kebanyakan manusia menggunakan tangan kanannya untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, Anda tentu tahu bahwa orang yang menggunakan tangan kirinya sebagai tangan utama untuk melakukan berbagai aktivitas disebut orang kidal. Dan ternyata, nah ini yang mungkin Anda tidak tahu, bahwa kata kidal itu ternyata adalah singkatan kiri dari lahir. Tidak percaya? Silahkan Anda cek di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi, kalau orang yang kanan dari lahir seharusnya disebut kadal. Dalam sebuah acara pengajian, seorang ustadz sedang berceramah tentang poligami. Tiba-tiba seorang ibu berbicara. Ustadz, saya tidak pernah menolak laki-laki berpoligami. Sang ustadz menjawab, wah, ibu ini hebat sekali. Lalu sang ibu menambahkan, saya juga tidak akan melarang kalau ada seorang suami yang mau menikah lagi. Wah, benar-benar bijak dan taat ibu ini. Yang penting adil kan, Bu? Bukan, Ustadz. Yang penting bukan suami saya. Tahukah Anda, berdasarkan hasil sebuah penelitian tentang perilaku pria yang sudah menikah,
Ternyata hanya 2 dari 10 pria yang sudah menikah yang suka melirik wanita cantik yang bukan istrinya. Sedangkan 8 pria lainnya melotot. Di sebuah toko burung dijual 2 burung kakak tua. Yang satu suka menyanyi, sedangkan yang satu lagi pendiam. Seorang pembeli tertarik untuk membeli burung kakak tua tersebut. "Berapaan nih bang?" Si penjual menjawab, "Yang suka nyanyi 500.000, kalau yang pendiam 1 juta. Loh, kok yang pendiam lebih mahal bang? Yang satu itu memang penyanyi mas, tapi yang pendiam ini pencipta lagunya. Pemerintah Jepang sedang mengadakan riset membuat robot kecil berkamera untuk memotret pencopet. Saat dilakukan uji coba di kota Tokyo, dalam 30 menit saja kamera robot itu mampu menangkap 20 pencopet. Selanjutnya, saat uji coba di Paris, hanya dalam 30 menit kamera robot mampu menangkap 50 pencopet. Kemudian, saat uji coba di Jakarta, hanya dalam 3 menit saja robotnya hilang dicopet. Menjelang tengah malam, Agus sangat lapar, tapi dia cuma punya uang 500 rupiah. Akhirnya Agus pergi ke warung Indomie di dekat stasiun. "Ada Indomie bu?" "Ada, mau yang rasa apa?" "Rasa kari ayam berapa?" 2.000 mas. Kalau rasa kaldu ayam?" "Sama mas, 2.000 juga." Yang harga 500 ada nggak bu?" "Ada mas." "Rasa apa bu?" "Rasa tai ayam mas." Suatu malam di dekat terminal ramai orang yang berkumpul. Di lokasi itu tampak seorang polisi. Seorang wartawan yang kebetulan lewat pun mendekati sang polisi untuk bertanya, "Rame-rame ada kejadian apa pak?" Polisi itu menjawab, "Ini ada perempuan yang pingsan. Saat ditemukan cuma pakai celana dalam doang." "Wah, kira-kira motifnya apa pak?" "Motifnya bunga-bunga dan ada rendanya." Pendengar, baru saja terjadi sekitar pukul 8 pagi peristiwa perampasan sepeda motor di tempat keramaian. Lokasi kejadian di depan Blok M Mall, Jakarta. Korban bernama Irfan Maulana, usia 17 tahun, mengalami luka memar di bagian paha. Diduga, paha korban dicubit emaknya dan motornya diambil paksa oleh emaknya karena dari semalam nggak pulang-pulang keluyuran sama cabe-cabean. Ada seorang pria Arab nakal. Mendengar akhir-akhir ini para pencopet semakin merajalela di bis-bis kota, timbul ide kreatifnya untuk ngerjain para pencopet tersebut. Dia pun mulai keliling kota naik bis, sengaja supaya dicopet. Pria Arab ini sengaja memakai celana yang tidak punya kantong belakang. Terus kantong sampingnya sengaja ia bolongin. Dan khusus hari ini ia juga sengaja tidak pakai celana dalam. Setelah sekitar 15 menit naik bis, seorang pencopet mendekati si pria Arab karena melihat ada barang yang menonjol di kantong samping celananya. Saat si pria Arab kelihatan lengah, si pencopet langsung memasukkan tangannya ke kantong samping. Anunya si pria Arab kepegang. Dengan santai sambil menoleh ke arah si pencopet, si Arab ngomong, "Ente lepas, aneh teriak." Karena takut diteriaki copet, terpaksalah si pencopet melakukan tugas baru sampai ke terminal yang jaraknya lumayan jauh.